warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bisa Mbak Salwa untuk memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Habis, Bu. Iya. Kenapa Mas? Diare. Iya. Siapa lagi? Umi Bu. Iya. Kenapa? Ada acara keluarga. Iya. Iya. Habis itu ada lagi nggak? Sudah. Sudah. Oke, cukup. Kita berdiri bareng-bareng dulu ya teman-teman. Ibu akan memberikan teman-teman ice breaking. Es krim, Bu. Ice breaking. Es krim. Nanti gerakannya mengikuti ibu ya. Ya. Oke, mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Mari kawan-kawan, mari kita belajar. Ayo ulang lagi. Ibu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 5, 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Ayo kawan-kawan, mari kita belajar. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Struktur teks kritik. Teks kritik. Teks kritik, Ya. Bu. Ada yang tahu nggak? Teks kritik itu apa? Mengkritik, Bu. Teks yang digunakan untuk mengomentari sesuatu, Bu. Ya betul, di pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah menerangkan tentang pengertian dan juga cirinya ya teman-teman semua. Ada yang pernah melihat ini atau mungkin teman-teman yang bermain medsos ada yang tahu ini apa? Komentar. Ya, itu berisi tentang apa? Kritikan. Ya. Tentang MBG. Misalnya yang pertama itu apa? Dia setuju apa gimana? Setuju. Ya. Pro itu pro. Dengan program MBG ya teman-teman. Kemudian yang kedua, dia setuju tapi memberikan solusi seperti itu ya. Terus yang ketiga, tidak setuju. Oke, tepat sekali. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yang mengenal bagaimana struktur dari teks kritik itu sendiri. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan membaca dan juga mengamati contoh. Jadi nanti teman-teman akan Ibu berikan contoh dari teks kritik. Kemudian nanti teman-teman akan mengidentifikasi terkait struktur dari teks kritik itu sendiri. Ada objek, kemudian argumen, kemudian ada evaluasi dan juga simpulan. Yang kedua, teman-teman akan berdiskusi kelompok dan nantinya akan menganalisis teks kritik sederhana, kemudian berdasarkan bagian-bagiannya secara logis dan juga benar. Namun sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan memberikan langkah-langkah pembelajaran kita. Setelah teman-teman menyimak penjelasan dari Ibu, nanti teman-teman akan mengerjakan kuis bersama Ibu. Kemudian nantinya teman-teman akan Ibu berikan LKPD untuk mengerjakan soal secara berkelompok dan juga nantinya teman-teman akan berdiskusi dan juga maju ke depan seperti itu. Terus nantinya Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan di minggu berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, kita masuk saja ke struktur kritik. Ada yang tahu nggak struktur itu apa? Struktur itu Susunan mungkin Bu? Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Bapak ya kan? Oke, struktur itu susunan ya teman-teman. Jadi susunan yang ada dalam teks kritik. Yang pertama itu ada pengenalan isu atau objek kritik. Pengenalan isu itu berisi tentang objek yang akan dikritik. Yang mana bagian ini itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca, berisi tentang
karya, kemudian ada fenomenanya, kemudian ada permasalahan yang terjadi. Ada yang mau baca nggak contoh dari pengenalan isu ini? Saya Bu. Ya, nggak salah, boleh. Ya. Film Ngeri-Ngeri Sedap karya Benedian Raja Guguk Raja Raja Guguk. Guguk merupakan film keluarga yang mengangkat konflik hubungan antara orang tua dan anak. Film ini menggambarkan persoalan komunikasi dalam keluarga melalui cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oke, kenapa contoh ini disebut pengenalan isu? Ada yang tahu? Karena mengenalkan dulu Bu, itu filmnya itu karya siapa, terus film itu tuh tentang film apa, seperti itu Bu. Oh, iya. Film itu seperti apa, seperti itu. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salwa dan ya teman-teman. Jadi untuk pengenalan isu itu berisi tentang pengenalan terhadap objek yang akan dikritik. Misalnya ini ada filmnya itu seperti apa, kemudian karya siapa mungkin, terus isinya itu tentang apa, ada tentang keluarga, kehidupan, dan lain sebagainya. Terus masuk ke struktur yang kedua. Ada paparan argumen. Paparan argumen ini adalah pembahasan terhadap objek kritik berdasarkan fakta, kemudian ada data, ada juga unsur-unsur yang terdapat dalam objek. Pada bagian ini itu penulis mulai menjelaskan alasan mengapa suatu objek tersebut itu dianggap memiliki kelebihan ataupun kekurangan, sehingga nantinya itu berhak untuk dikritik seperti itu. Ada yang bisa baca contoh ini? Ya, Mas Anan boleh. Dari segi penyampaian cerita, film ini mampu menggambarkan konflik keluarga secara realistis. Karakter setiap tokoh memiliki latar belakang yang kuat, sehingga hubungan antara orang tua dan juga anak terasa lebih hidup. Selain itu, penggunaan bahasa daerah memberikan ciri khas tersendiri dalam film. Oke, kenapa contoh ini termasuk dalam argumen? Ada yang tahu? Karena itu argumen dari penulis Bu. Oke, tepat sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Anan dan juga jadi paparan argumen itu berisi tentang fakta dan juga data dari film tersebut ya. Itu kan digambarkan tentang konflik keluarga, kemudian latar belakangnya seperti apa, dan juga penggunaan bahasa daerah yang memberikan ciri khas tersendiri dalam film itu. Kita masuk ke struktur yang ketiga, ada penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi ini itu berisi pendapat kritis terhadap kelebihan dan juga kekurangan objek yang dikaji. Penilaian harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana jika teman-teman ini menilai, nanti akan disertai dengan data ataupun fakta yang sesuai dengan bahan atau hasil kritikan yang nantinya akan teman-teman kritik. Ada yang bisa membedakan? Saya Bu, Ya, boleh. film ini memiliki kelebihan dalam menggambarkan konflik keluarga yang sederhana tetapi memiliki makna mendalam, namun beberapa bagian cerita terasa kurang berkembang sehingga penyelesaian konflik menjadi sedikit terburu-buru. Oke, ada yang tahu nggak kenapa ini termasuk dari contoh penilaian atau evaluasi? Karena menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari film itu. Oke, tepat sekali ya teman-teman. Kita masuk ke struktur yang terakhir. Ada apa sih? Ada rekomendasi. Berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penilaian serta saran ataupun tanggapan akhir dari penulis. Bagian ini menunjukkan bagaimana sikap penulis terhadap objek yang dikritik. Misalnya dalam bacaan secara keseluruhan, film Ngeri-Ngeri Sedap merupakan karya yang berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Film ini dapat menjadi gambaran yang memberikan pelajaran mengenai hubungan antara orang tua dan juga anak. Dikatakan rekomendasi karena tadi seperti bagian argumentasi, kemudian ada penilaian, itu di bagian ini tuh lebih condong ke memberikan rekomendasi terhadap film Ngeri-Ngeri Sedap atau film yang penulis kritik seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan dari Ibu, nanti teman-teman akan mengerjakan bersama terkait kuis dari struktur teks kritik. Nanti yang bisa angkat tangannya ya. Ya Bu.
Oke, ke bagian pertama. Bagian teks kritik yang berisi pengenalan objek yang akan dikritik disebut. Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, apa? itu yang pengenalan isu atau objek kritik Bu. Oke, kita coba ya. Kita Betul. Lanjut. Yang kedua, bagian yang membahas isi, unsur pengembangan karya, dan cara penyampaian pesan disebut. Saya, Oke, Bu. Mbak Titi Oh, duluan. saja Bu. Siapa? Paparan argumen atau analisis Bu. Kita coba ya. Salah itu Salah. Bu. Salah itu Betul, Bu. betul Bu. Betul. Yeay. Titik googling Bu. Enggak ya. Oke, yang ketiga, penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan objek kritik terdapat pada bagian. Saya Bu, Iya, penilaian. Mbak. Kita coba ya. Salah itu Bu. Betul. Yeay. Oke, selanjutnya bagian akhir teks kritik yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran penulis Saya. tersebut. Ayo, Mas juga. D. Kita coba ya. Itu rekomendasi Bu. Salah. Oh, Betul, benar. yeay. Mas Anang dihukum Bu nggak jawab. Ayo nomor 5. Gak apa-apa, masih ada soal yang lainnya ya. Aduh, Urutan. nggak tahu. Betul. Ayo, dari apa? Saya Titi. Bu. Ya, Mbak Titi. Mulai dari pengenalan, analisis, evaluasi, lalu simpulan Bu. Oke, kita coba ya. Betul. Soal nomor 6. Kalimat film ini memiliki kelebihan titik-titik. Namun beberapa sebagian cerita terasa kurang berkembang, termasuk bagian Penilaian. penilaian. Oke, kita coba ya. Penilaian. Yeay. Saya benar. Ayo lanjut ke nomor 7. Kalimat film Ngari-Ngari Sedap karya Benedion Raja Guguk merupakan film keluarga titik-titik, termasuk bagian Pengenalan isu Bu. kita coba ya. Salah. Betul. Anan, kamu tidak menjawab, Anan. Iya. Anak diam saja kok nggak dimarahin. Iya, nanti kan saya tulis. Oh, iya, Bu. nilainya teman-teman ya, ini sebagai nilai keaktifan. Ayo Ah, kita nggak belajar teks kritik dalam kurikulum merdeka. Saya Bu, Ya, Mbak Titi. menyampaikan penilaian kritis berdasarkan alasan yang jelas dan logis. Oke, kita coba ya. Salah Bu. Betul. Betul. Yeay. Soal nomor 9. Kita coba Mas Anan yang jawab ya. Aduh. Manakah yang termasuk contoh objek kritik dari media sosial? Konten Instagram atau TikTok Bu. Oke, kita coba ya. Aduh. Salah. Yeay. Yeay. Oke, yang terakhir. Saya Bu. Sabar. Belum. Ya. Mengapa dipilih? Saya nggak jadi Bu. Kenapa, Mas? Ayo yang lain coba. Oh, saya Bu. Saya, iya, karena siswa lebih mudah mengenali bagian-bagian teks daripada memahami fungsi kebahasaan. Ayo kita coba ya. Kita cobain. Yeay. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada teman-teman. Yang nantinya teman-teman bisa berkelompok ya. Baik Bu. Satu kelompok berapa orang Bu? Ini aja belakang sama belakang, ini sama ini ya. Nanti sama Anan nggak mau sama Anan Bu. Aduh, saya juga nggak mau sama juga Saya Bu. sendiri. Ini sama ini ya. Oh, sama ini ya. Oh iya Bu. Wah, itu. Ya Bu. Iya perlu loh. Misal. Nanti kan timbul. Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ini nggak? susah. Teman-teman. Ya, tadi yang bagian pengenalan itu yang memperkenalkan itu ya. Oh, berarti ini Seperti tinggal apa jelasin aja ya, Bu? Iya, nanti diisi di sini. Teksnya tulis ini. Iya. Jawab. Sudah selesai Bu. Oke, sudah selesai. Sudah Ya. minta kelompoknya Mas Anan bisa presentasi. Nah. Ayo. Ayo. Pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuga dan dari kelompok Mawar. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks kritik terhadap film Jumbo. Nah, yang pertama itu pengenalan isu atau objek kritik. Film Jumbo ini merupakan film animasi Indonesia yang mengangkat kisah tentang persahabatan keluarga dan perjalanan seseorang anak dalam menghadapi rasa percaya diri. Untuk paparan argumen dan analisisnya, yaitu dari segi cerita, film Jumbo mampu menyampaikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan anak-anak seperti rasa tidak percaya diri, perhubungan, dan usaha untuk menemukan kelebihan dalam diri sendiri. Selanjutnya, Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Terima kasih. Sudah keren. Yeay. Apa Bu, anak Bu? Ya boleh seperti itu ya Mas. Kalau saya sakit gimana ini Bu? visum Mbak. Kita koreksi lagi ya. Yang bagian pengenalan isu atau objek kritis itu ada memperkenalkan film Jumbo, merupakan film animasi Indonesia yang mengangkat kisah persahabatan, keluarga, perjalanan seorang anak menghadapi rasa percaya diri. Kemudian untuk yang paparan argumentasi itu ada pada bagian cerita film ini dekat dengan kehidupan anak-anak. Kenapa dikatakan argumen? Karena ini menganalisis atau memberikan argumen terkait cerita yang ada dalam film. Kemudian ada animasinya itu seperti apa. Kemudian ini juga memberikan penjelasan terkait nilai-nilai yang ada atau terkandung dalam suatu film tersebut. Kemudian yang ketiga ada penilaian, itu ada kelebihan, terus ada kekurangan. Kemudian yang terakhir itu penulis memberikan rekomendasi terhadap film Jumbo itu seperti apa, seperti itu. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini itu mengenai teks kritik memiliki struktur yang tersusun secara sistematis agar menyampaikan pendapat ataupun penilaian terhadap suatu objek dapat dilakukan secara jelas dan juga logis. Struktur teks kritik itu terdiri atas 4, yaitu pengenalan isu, kemudian ada argumen, kemudian ada evaluasi atau penilaian, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan atau rekomendasi. Pengenalan isu berfungsi untuk memperkenalkan karya, kemudian paparan argumen berisi pembahasan terhadap objek, kemudian ada penilaian, itu berisi tentang kelebihan ataupun kekurangan. Yang terakhir adalah rekomendasi, yang mana berisi tentang tanggapan ataupun saran terhadap objek yang akan dikritik. Oke, Ibu cukupkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Bu, mau tanya Bu. Iya. Saya mau tanya mengapa kita itu perlu untuk menjelaskan objek dan memberikan alasan sebelum menyampaikan kritik Bu? Oke, Ibu langsung jawab ya Mas juga. Iya Bu. Kenapa kita harus memberikan objek dan juga tanggapan? Jadi setelah kita mengkritik itu tidak boleh hanya memberikan kritikan saja, tapi kita juga harus memberikan objek, kemudian ada argumen seperti apa, dari kelebihannya seperti apa, kemudian dari kekurangan seperti apa, kemudian yang terakhir itu kita harus memberikan solusi terhadap bahan kritikan kita, sehingga nantinya pembaca itu lebih yakin dan juga lebih memahami terhadap hasil dari kritikan kita. Seperti itu Mas juga. Baik Bu, Jawab. terima kasih. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak. Oke, Ibu memberikan tugas kepada teman-teman ya, dikerjakan di halaman 21 yang bagian mencari struktur dalam bacaan tersebut. Nah, nantinya teman-teman kerjakan dan dikumpulkan kepada Ibu di pertemuan berikutnya. Baik, Seperti Bu. itu ya teman-teman. Baik, baik, Bu. baik. Kelompok apa individu Bu? Ini individu ya. Aduh. Oke. Saya meminta kepada Mas Anan untuk menyampaikan apakah Masuk. pembelajaran hari ini menyenangkan ataupun seperti apa terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu, sehingga saya mengenal lebih dalam terkait struktur teks kritik Bu. Ya. Strukturnya ada apa aja Mas? Aduh, ada apa aja ya Bu? Ada itu pengenalan, paparan, penilaian, dan juga simpulan Bu. Berarti teman-teman sudah paham semua ya ini. Paham. Kita beri aplaus untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, bisa dipimpin doa untuk menutup pembelajaran bersama. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama.
berdoa selesai. Oke, Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.